tingginya nilai dolar yang tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Banyak orang yang membandingkan era 98 dengan sekarang. Maka dia bandingkan pemerintah pada saat itu, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, bagaimana langkah yang dia lakukan untuk penurunan dolar tersebut. Ingat, Pak Habibie cuma memiliki 36 menteri. Dan semua menteri-menteri ini tidak ada yang berasal dari parpol. Dia katakan apabila mau menjadi ketum parpol, maka dia keluarkan jadi pembantunya. Itulah langkah-langkah yang dia lakukan untuk bagaimana mengisi pembantu-pembantu dia di dalam hal menjalankan pemerintahan. Dan yang kedua, menggabung beberapa bank menjadi bank mandiri. Ini dilakukan untuk langkah efisiensi dan pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan untuk berdiri sendiri. Jadi memang langkah-langkah pasti yang dia lakukan untuk bagaimana membantu rakyat di sini yang pada saat itu terjadi krisis moneter. Dan langkah yang paling heroik adalah menghentikan proyek pesawat yang mana itu adalah proyek ambisius dari Bapak Habibie sendiri. Tapi dia katakan rakyat lebih penting. Akhirnya menghentikan proyek tersebut. Dan terbukti penurunan dolar dari angka 16.000 lebih turun menjadi 6.500. Kita bandingkan dengan era sekarang. Apa yang terjadi di era pemerintahan Pak Prabowo? Menterinya dan wakilnya itu lebih 100 orang. Ini biaya yang sangat membengkak, yang tidak mampu untuk diantisipasi pemerintah nantinya, dikarenakan para pembantu ini semua adalah orang-orang dari partai politik rata-rata. Dan yang paling merugikan masyarakat adalah proyek MBG dan proyek Kopdes, yang mana ini sudah berbagai macam peringatan yang diberikan ke Pak Prabowo bahwasanya proyek MBG itu sangat merugikan dan tidak tepat sasaran. Di mana dikatakan proyek masa depan, Pak. MBG itu apa yang dihadirkan kepada mereka, semua anak-anak kami, itu tidak ada yang dikatakan nilai gizi yang berlebihan. Silahkan Bapak cek, dengan anggaran sedemikian minimnya diberikan kepada para siswa, itu saya katakan tidak mampu, Pak, untuk meningkatkan cara berpikir, ya kan, kepada siswa-siswa semua. Malah bisa seandainya dikumpulkan dari beberapa sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh siswa setiap hari, itu jumlahnya, Pak, per minggunya itu kurang lebih sekitar 1 T dibuang begitu saja. Makanan tersebut yang tidak disantap oleh para siswa-siswi. Jadi berpikir, Pak, untuk bagaimana melanjutkan proyek ini. Bagaimana dengan Kopdes? Saya katakan tidak sangat urgensi, Pak, kebutuhan atas proyek ini. Karena proyek ini dikatakan menguras biaya, yang mana desa yang sebelumnya dicanangkan pemerintah sebelumnya mendapat anggaran malah dipotong untuk kepentingan Kopdes ini. Jadi masyarakat desa sebenarnya sudah baik, Pak, dengan keberadaan pasar-pasar tradisional atau dengan kios-kios kelontong yang untuk memenuhi masyarakat desa. Tapi dengan ambisi ingin membuat sama dengan Indomaret, Alfamaret berada di setiap desa, saya katakan
bisnis ini sangat berbau politik. Dikarenakan anggaran yang begitu jumbo, 3 miliar setiap desa, mulai dari sarananya sampai kepada modal kerja. Dan nanti akan menguras negara untuk membiayai gaji-gaji para manajer dan pegawainya. Kemungkinan akan mengambil lagi dari APBN. Segala sesuatu apa yang diperbuat oleh pemerintah untuk mengantisipasi dolar, saya katakan, malah dia membiarkan dolar itu menguap terus. Jauh sangat berbeda dengan Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Semoga masyarakat mampu mengerti apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.